Have a blessed Sunday. Great to welcome everyone in our online service today. And today I would like to remind everyone that our CG, our Connect group will be still held online. And you have not done so, please get your details and get connected with us through the info in our Instagram page at GMS Singapore. And today will be the week, the tithe offering, and let us give our best offering today. And you may do so by scanning the QR code on my left. So I would like to lead you guys in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us, and I would like to give you the best of our offering, Lord, today. And use this offering, use this tithe offering, Lord, as an extension of your work in Singapore. In the name of Jesus. And all God's people say, Amen, and have blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, kami siap memuji nama-Mu hari Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Hey, hey. Woo. Yeah. Hanya Kau junanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Wow, aku milik-Mu selamanya. Kau bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Yeah. Semua tangan yuk, mari kita bertepuk tangan bersama sama. Come on. Hanya Kau penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, amin, ubahkan hati yang hancur.
serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Memuliakanmu Tuhan, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, kehidupan, masa depan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Here we go. 1, 2, 3, joy. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Harapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Harapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Harapannya telah tercurah,
ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Yes God, Kau Allah yang begitu baik buat hidup setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Dan hari kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, yes Lord, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhan kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku, Amin.
yang selalu, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan. Thank you Jesus. Tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur Tuhan kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Tiada terukur Tuhan kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
Rimahasyataku ramayata kasara. Tuhan, kami kembali hadir, datang bersama-sama untuk ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah sebuah bejana tanah liat seperti yang firman-Mu katakan. Dan kami tahu harga dari hidup kami tidak ditentukan dari apa kata orang, tapi hidup kami ditentukan dari apa yang Kristus katakan. Bejana tanah liat ini menjadi mulia oleh karena telah ditebus dan telah dibeli oleh darah yang mahal. Bejana tanah liat ini menjadi berarti oleh karena ada minyak yang mahal yang diletakkan di dalamnya, yaitu Allah Roh Kudus yang diinvestasikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, kami semua ini ya Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi berharga di mata-Mu, tapi di mana ada Allah Roh Kudus bersama di dalamnya, di mana Allah bekerja di dalamnya, maka kami percaya bukan hanya berharga, tapi ada kuasa yang bekerja dan mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Hari ini yang bersama-sama di dalam ibadah ini, Tuhan kami berdoa Engkau ada dan menguasai dan terus bertahta, berdaulat dan terus mengisi bejana tanah liat ini ya Tuhan, yang sebenarnya tidak ada harganya tetapi menjadi mulia oleh karena Engkau ada dan tinggal di dalam kami. Inilah hidup kami. Allah Roh Kudus bekerjalah, urapilah dan pakailah. Dan kemanapun kami pergi, betul-betul kuasa Allah mengalir menyatakan kebesaran Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Dari satu glory kepada greater glory. Glory yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat keluargaku yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Orang-orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Yes, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali bersama di dalam ibadah kita online hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang besar, yang baru, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Di dalam sesi yang ke-8 dari B430 Discipleship yang kita jalani bersama-sama, yang kita pelajari, kita renungkan, kita diskusikan di dalam CG Connect Group, dan topik ini akan terus membakar hati kita. Dan kali ini judul dari khotbahnya atau sesinya adalah Jubah Kuasa, Mantle of Power. Oke, Mantle of Power, jubah kuasa. Mari kita mulai sama-sama. Oke, buka hati kita dan ayo kita siap menerima pengurapan dan kuasa dan rindukan itu terus bekerja dalam hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Lalu kita akan lanjutkan bagian berikutnya yaitu ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 45. Kita akan belajar ada banyak prinsip kebenaran yang akan membawa dan menuntun kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang setia, bertumbuh, melayani, tapi juga sama-sama menginginkan kuasa Allah yang supranatural itu, adikodrati itu, terjadi dalam kehidupan dan juga pelayanan kita. Oke, Anda sudah buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Mari baca bersama dengan saya dengan suara yang terbaik. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu itu, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tahu background dari cerita ini ketika Elia menantang Baal dan dewa-dewa dan nabi-nabi yang ada di sana pada waktu itu sebanyak 450 orang untuk membuktikan Tuhan yang mana yang hidup. Sehingga orang-orang pada waktu itu bisa memilih Allah yang mana yang mereka akan ikuti. Allah yang kepada dewa Baal itu dipuja, atau Allah yang dipanggil oleh Elia, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub atau Allah Israel. Dan sebenarnya peristiwa ini dilatar belakangi juga cerita sebelumnya. Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, memang pada waktu itu tidak terjadi hujan, sehingga tanah menjadi sangat kering. Sehingga mereka memerlukan air dan mereka perlu hujan untuk tanah mereka. Sehingga mereka berlomba untuk memanggil Allah mana yang hidup, yang bisa menjawab doa mereka. Di dalam pasal yang ke-17 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ayat yang pertama pasal 17. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini adalah sebuah kisah yang istimewa, yang ajaib, yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena apa? Karena peristiwa ini baik itu hujan berhenti atau hujan turun atau embun tidak keluar dan api turun dari langit, itu dikerjakan oleh seorang hamba yang namanya Elia. Dan Alkitab katakan luar biasanya, kabar baiknya adalah bahwa Elia ini adalah orang biasa. Oke? Tetapi Allah yang bekerja dan menyatakan kemuliaannya, Allah yang luar biasa itu real, hidup dan membuktikan kuasanya ketika Elia berkata, turunlah dari langit api, dan betul-betul api menyambar persembahan yang dipersiapkan. Tuhan tidak berubah kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa dia Allah Alfa dan dia adalah Allah Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Sehingga kita semua berani percaya dan berani melihat bahwa Allah yang sama yang melakukan keajaiban, Allah yang sama yang melakukan mujizat, Allah yang sama yang menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat, Allah yang sama itu pula bisa bekerja dan menyatakan keajaibannya dan kemuliaannya di dalam hidup kita, di dalam hidup Anda dan saya, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam semua aspek pelayanan kita. Karena kisah yang kita baca ini dialami oleh Elia yang adalah orang biasa. Dan yang kedua, Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Allah yang mengerjakan keajaiban, Allah yang mengerjakan mujizat itu masih mengerjakannya sampai sekarang dan seterusnya, karena dia tidak berubah. Dan ketika dia menyatakannya, bukan karena Elia istimewa, karena Elia adalah orang biasa. Tapi setiap kali keajaiban Tuhan itu dinyatakan, maka Anda lihat tujuannya. Anda bisa temukan tujuannya. Anda lihat di dalam ayat yang ke-37. Oke? Lihat di dalam ayat 37. Apa yang Alkitab katakan? Di sini dikatakan, jawablah aku ya Tuhan. Elia berdoa ketika semua persembahan sudah disiapkan, korban ditaruh, lalu dibuat parit air, mengelilingi persembahan itu.
Kemudian dikatakan begini, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi tujuan Allah ketika Dia menyatakan keajaiban dan kemuliaannya bukanlah ingin menunjukkan bahwa Allah ini lebih berkuasa, kemudian membuat orang-orang menjadi takut kepada Allah Israel, karena bukan. Tapi kalau Anda perhatikan tujuan di sini Allah menyatakan kemuliaannya adalah untuk membawa hati orang-orang berbalik. Tujuannya Tuhan menurunkan api dari langit menjawab doanya Elia bukan untuk menunjukkan bahwa Elia itu manusia super sehingga orang-orang akan sujud apalagi menyembah dia, bukan. Tapi untuk membuat hati orang-orang bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena tujuan dari semua miracles, semua mujizat, semua kedahsyatan itu fokusnya bukanlah pada mujizat itu sendiri, tetapi membawa hati orang-orang berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, memanggil orang untuk datang, tapi Tuhan juga menyatakan kuasa-Nya. Menyatakan kemuliaannya supaya orang-orang yang mengabaikannya mulai melihat dan membuka hati untuk kembali. Sehingga ayat yang ke-38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Semua api turun. Boom. Lalu ayat 39 inilah tujuannya. Lihat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Karena tantangan yang diberikan oleh Elia bukanlah untuk menunjukkan siapa hebat, tapi tujuannya adalah untuk membawa orang-orang ini kembali hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membangun kehidupan kekristenan kita dan pelayanan kita dan berjalan setiap hari di dalam iman kita, maka rindukanlah bahwa Allah juga menyatakan kemuliaannya, hal-hal yang adikodrati, kuasanya mengalir dan nyata dalam hidup ini, baik bagi keluarga kita, baik bagi orang-orang di sekitar kita, di pelayanan kita, di seluruh aspek hidup kita. Karena tujuannya bukan untuk memuliakan manusia, tetapi cahaya Kristus terpancar dan membawa orang-orang kembali untuk percaya dan melihat sehingga terjadi pertobatan demi pertobatan. Karena keajaiban terbesar, mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa Tuhan menyatakan kemuliaannya? Karena Tuhan ingin menarik hati mereka datang mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Karena Dia ingin berkata bahwa masih ada Allah yang hidup. Allah yang layak dipercaya. Allah yang memperhatikan. Allah yang nyata. Dan Allah yang sanggup mengatasi bahkan segala hal-hal yang mustahil sekalipun. Sehingga hati orang-orang berbalik kepadanya. Jadi kalau kita membangun pelayanan dan kehidupan iman kita, merindukan hal-hal yang adikodrati, maka itulah yang Tuhan sediakan. Karena dengan demikian, orang-orang akan melihat dan berbalik. Tuhan itu ketika menjamah hidup manusia, bukan hanya menunjukkan kasih-Nya yang besar penerimaannya, tapi Allah juga sanggup menunjukkan kebesarannya. Karena ada orang yang disentuh dengan kasih Kristus melalui penebusan, tapi juga ada orang yang ditarik matanya untuk melihat kepada Kristus karena kuasa yang dinyatakan. Sehingga pintu hati yang keras pun terbuka dalam kesempatan karena dia melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di dalam ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45. Oke, mari kita pelajari, ada hal yang menarik di sini ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45. Ketika kuasa itu bekerja, Tuhan menyatakan kemuliaannya,
ayat yang ke-40 sampai dengan 45. Anda sudah temukan ya, mari kita baca. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Wow. Lanjut dulu ya. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yizreel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat 40 sampai dengan 47, bagaimana kuasa itu, bagaimana jubah kuasa itu bekerja di dalam kehidupan seseorang. Anda menemukan di dalam ayat 41 di sini, Anda catat poinnya, menerima dengan iman, percaya. Karena menarik di sini, karena 41 berkata, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Dia bisa mendengar lebih tajam atau bisa melihat lebih jauh dari apa yang mata jasmani bisa lihat. Dia berani percaya dengan seluruh hatinya dan menangkap sinyal dari pekerjaan Allah itu sendiri. Karena terbukti ketika bujang itu naik belum kelihatan awan. Tapi Elia sudah mendengar deru hujan deras. Padahal belum melihat apa-apa, yang lain tidak melihat apa-apa. Bahkan ketika bujangnya naik juga belum melihat. Tapi dia sudah mendengar. Ini adalah karya iman di dalam hati seseorang. Karena setiap keajaiban bukan dinilai dari apa yang kelihatan oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, atau bahkan yang masuk dan timbul di dalam logika atau pikiran kita. Tentu semua mungkin bisa berusaha dicerna dan dijawab. Tetapi yang namanya adikodrati, yang namanya supranatural, yang namanya keajaiban, maka semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan yang mengerjakan. Dan untuk connect ke sana, hanya dengan iman dan percaya untuk bisa menangkap, melihat dan mendengarnya. Ini iman yang sama juga bukan ketika Allah membawa Abraham untuk melihat keturunannya menjadi seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Sementara tidak ada satupun anak perjanjian itu belum diberikan. Bukan Ishak belum lahir pada waktu itu. Tapi Tuhan melatih Abraham, bapa orang beriman. Kenapa dikatakan orang beriman? Karena dia berani percaya sebelum menjadi kenyataan, sekalipun itu kecil, belum kelihatan. Abraham pergi untuk melihat bahwa keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Demikian pula ketika Tuhan berkata kepada Elia, Elia bilang, aku sudah mendengar derau hujan. Aku sudah mendengar bunyi hujan. Padahal tidak ada tanda sampai kali ke-7 bujang itu naik, baru kelihatan. Iman percaya yang membawa keajaiban itu turun. Bukan dari hitungan manusia. Bahkan sekalipun tidak kelihatan tandanya. Tapi kalau itu adalah sebuah janji yang Tuhan berikan, terimalah dengan imanmu. Karena imanlah menjadi wadah yang subur untuk semua keajaiban itu terjadi. Percaya dengan sungguh. Percaya dengan bulat. Do you believe that miracles still happen? Percayakah bahwa mujizat keajaiban masih terjadi? Percaya.
Aku percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu aku percaya mujizat. Yang pertama di situ dikatakan iman. Lalu Anda lihat yang bagian yang berikutnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat 18 tadi ya. Anda lihat di dalam ayat yang ke-43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Ayat yang ke-42. 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ayo makan minum. Persiapkan dirimu sebelum engkau mengadakan perjalanan untuk pulang dengan cepat. Makan minum. Udah, Tuhan sediakan hidangan. Oke? Makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel dan ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Yang kedua adalah, yang pertama iman, yang kedua adalah serukanlah di dalam doamu. Masuk di dalam ruang doamu dan panjatkan itu kepada Tuhan. Keajaiban yang Anda ingin lihat, yang Anda terima dengan iman dan Anda serukan kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Elia sementara Ahab pergi makan dan minum. Elia naik ke puncak Gunung Karmel lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia tersujud, dia tersungkur, dia bersujud, dia menaikkan doa dan dia berseru kepada Tuhan. Dan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naik ke atas. Lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Kunci untuk melihat mujizat itu terjadi adalah berdoa. Bukan berdoa di dalam ketakutan, bukan berdoa di dalam kegelisahan dan keputusasaan. Kalau memang hatimu demikian, datang dan serahkan semuanya ke dalam kaki Tuhan. Tapi datang dan berdoalah dengan percaya, dengan iman bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Buka bersama dengan saya, Yakobus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Gersang, kering gitu ya. Lalu ia berdoa pula langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini orang yang turunkan hujan, yang hentikan hujan. Ini orang yang sama juga yang berkata api dari langit sambarlah persembahan. Turunlah keajaiban. Alkitab berkata orang ini biasa. Cuma dikatakan di situ ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa dengan percaya. Kenapa dengan sungguh-sungguh dia berdoa? Dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan doa ini bukan coba-coba, tetapi doa dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan engkau mendengar. Dan aku ingin menerima segala sesuatu ini dengan imanku. Dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan bisa melakukan bahkan lebih besar dari apa yang bisa dia utarakan, apa yang bisa dia ucapkan, apa yang bisa dia katakan. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa mengubah hal yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi doa itu membawa hati kita ini percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Tuhan sanggup mengerjakannya, bahkan lebih, bahkan yang tidak ada pun. Dia bisa jadikan ada. Elia naik ke atas Gunung Karmel. Dia bersujud dan dia meletakkan kepalanya sampai ke bawah. Dia berdoa, hujan pasti turun. Hujan deras pasti turun. Aku sudah lihat dengan imanku. Aku sudah dengar dengan telinga imanku. Aku sudah dengar. Dan bujang itu naik ke atas untuk mengecek. Ketika dicek 1 kali, tidak ada. Tidak ada tanda apa-apa. Mungkin waktu dia naik dan dia berkata, enggak ada, langit terang-terang aja. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada sinyal-sinyalnya. Tidak ada ciri-cirinya bakal hujan deras. Lalu dia berkata, naik lagi. 1 kali, naik lagi 2 kali.
Naik lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai yang ke-7. Dan pada waktu yang ke-7 pun, dia hanya melihat awan kecil sebesar telapak tangan. Dan itu dilihat dari jauh, apalah artinya? Gimana hujan besar datang dari awan yang sebesar telapak tangan, awan kecil sebesar telapak tangan. Tapi bagi Elia yang beriman dan berdoa, bukan soal ada telapak tangan atau tidak ada awan itu. Awan yang sebesar telapak tangan itu hanya bagi Elia, hanya menunjukkan bahwa waktunya sudah tiba. Tapi imannya berkata hujan deras sudah datang. Oke? Tanda-tanda yang ada yang meneguhkan itu hanya menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat. Tapi kalau tidak ada awan itu pun, iman Elia tetap akan mendatangkan hujan besar. Dengan konsisten dia naik sampai 7 kali bujang itu naik. Kenapa 7 kali? Sulit untuk menjelaskannya. Ataukah 5 kali, ataukah 12 kali, ataukah Tuhan memilih 20 kali? Kenapa 7 kali? Tapi yang menarik adalah dia tidak berhenti minta bujangnya naik. 1 kali turun gak ada. 2 kali naik turun lagi gak ada. Naik lagi yang ketiga. Naik lagi yang keempat. Naik lagi yang kelima. Naik lagi yang keenam. Naik sampai yang ke-7. Baru terlihat. Anda bisa bayangkan gimana kalau dia berhenti pada langkah yang kelima. Atau naik yang kelima. Lalu dia berkata, ya sudahlah gak ada. Sudah 5 kali kita naik. Saya percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan dengan iman dan percaya sungguh-sungguh adalah sebuah doa yang penuh dengan sebuah ketekunan. Doa yang penuh dengan kesetiaan. Doa yang terus dipanjatkan sekalipun mungkin 1 kali belum kelihatan. 3 kali mungkin belum kelihatan. Tapi dia akan terus naik. Karena Tuhan juga punya waktu yang paling tepat untuk menjawab setiap doa. Waktu yang paling tepat untuk melihat iman itu menjadi kenyataan. Tapi yang hebat adalah Elia tidak berhenti menunjukkan tingkahnya atau stepnya atau langkahnya dari apa yang dia percaya. Naik lagi, gak ada. Naik lagi, gak ada. Naik lagi. Sampai kali yang ke-7. Kita ingat bukan Abraham juga diberikan janji keturunan lalu kemudian 25 tahun kemudian dia baru dapat. Oke? Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun berjalan. Dan dalam perjalanan itu bisa jadi orang berpikir 25 tahun menyerah, 30 tahun menyerah. Hanya orang yang terus berjalan untuk melihat dan masuk 40 tahun kemudian sampailah ke tanah perjanjian. Ketika Yusuf dipilih untuk menjadi raja, dari umur 17 sampai umur 13 tahun dia harus menunggu. Bagaimana kalau dia jenuh di tahun yang ke-10 atau dia berhenti di tahun yang ke-11? No. Setiap janji yang Tuhan berikan, setiap visi dan mimpi yang Tuhan berikan, ada waktu penggenapannya. Setiap keajaiban yang Tuhan sediakan, Tuhan juga punya waktu untuk menyatakannya. Tapi bagian kita, berdoalah, berimanlah. Dan di dalam doa itu tidak jemu-jemu untuk bertekun. 1 kali naik, 2 kali naik, 3 kali naik, 4 kali naik, 5 kali naik. Seberapa serius kita, seberapa percaya kita, seberapa besar iman dan keyakinan kita akan ditunjukkan dari ketidakjenuhan kita untuk terus berseru, dan berseru. Wow, Anda lihat kisahnya luar biasa. Okay? Do you know that your prayer can be answered in a miraculous way? Tahukah Anda bahwa setiap doa-doa Anda itu bisa dijawab oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang bahkan lebih dari apa yang Anda bisa pikirkan. Tuhan sanggup bukan? Katakan amin. Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu Anda dan saya juga. Ayo kita rindukan bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan segala tanda-tanda keajaiban. Karena Dia sanggup dan Dia tidak berubah. Dan apa yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 1 poin Anda perlu catat di sini. Persiapkanlah hati kita.
Hati yang seperti apa yang akan melimpah dengan kuasa dan keajaiban Tuhan bekerja. Saya dapati di sini Anda tulis poin berikutnya adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Oke? Persiapkan hatimu untuk selalu dipenuhi oleh belas kasihan ilahi. Kenapa? Karena Anda ingat bukan bahwa tujuan tadi hujan turun, tujuan dari api turun dari langit ketika Elia berdoa, tujuannya bukan untuk Elia jadi hebat, tapi tujuannya supaya umatmu, supaya Israel, supaya mereka melihat dan memilih Allah mana yang mereka mau ikuti. Jadi ini kepentingannya bukanlah kita. Setiap kali keajaiban atau hal-hal adikodrati yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tujuannya menarik orang untuk makin dekat dengan Allah. Bukan untuk kebesaran kita. Sehingga ketika kita merindukan hal-hal yang adikodrati ini, bukan untuk masyurkan nama kita, tetapi untuk melihat orang-orang itu datang kepada Tuhan. Sehingga hati yang demikian, itu dituliskan oleh Alkitab, hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Buka bersama dengan saya Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Alkitab berkata, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bahwa di situ Tuhan ingin mengambil jalan untuk bisa untuk bisa mengasingkan diri sejenak, tetapi jumlah besar melihat dan mengikutinya. Nah, ketika orang-orang banyak itu, hati Tuhan tergeraklah oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi hatinya Tuhan itu melihat orang-orang ini bukan kepada kebutuhannya. Sekali lagi ingat ya, mujizat, karunia, kuasa itu dinyatakan oleh karena ada kebutuhan. Oleh karena ada keperluan. Sehingga kuasa itu mengalir. Kalau enggak, buat apa kuasa itu diberikan atau dinyatakan? Hanya untuk show? Enggak. Tapi karena ada hati orang yang harus berbalik. Ada orang-orang yang perlu ditolong. Sehingga hati ini penuh dengan belas kasihan untuk melihat mereka dan kuasa itu bekerja. Kuasa itu mengalir. Ketika Allah melihat orang-orang datang mengerumuni dia, kemudian Tuhan melihat orang-orang ini seperti domba yang lelah, yang tidak tergembala, tidak diurus. Lalu hatinya tergeraklah oleh belas kasihan. Tergeraklah oleh belas kasihan. Ketika mujizat untuk memberi makan 4.000 orang atau 5.000 orang. Kalau Anda baca di dalam Markus pasal yang ke-8. Kemudian orang-orang itu sudah 3 hari mengikut Yesus. Mendengarkan pengajarannya. Melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan orang-orang berbondong-bondong mengikut Kristus. Kemudian Tuhan memberikan mereka makan 4.000 laki-laki itu. Karena Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anda ingat kisah di Alkitab ketika Tuhan membangkitkan seorang muda di Nain? Ketika ibunya menangis seorang janda, kemudian memiliki anak laki-laki atau anak tunggal itu, tapi anak tunggalnya meninggal, lalu dia berduka cita ingin menguburkan anak itu. Kemudian Yesus melihat janda itu, dan Alkitab berkata tergeraklah oleh belas kasihan, lalu Tuhan membangkitkan orang muda itu. Anda ingat gak bahkan di dalam kisahnya Elia. Ketika Elia mengasingkan diri, diasingkan Tuhan ke sungai Kerit. Lalu sungai itu menjadi kering. Lalu kemudian makan dan minum. Bagaimana selanjutnya Tuhan menuntun Elia untuk pergi ketemu dengan seorang janda di Sarfat. Yang hanya memiliki 1 kali makan. Oke, semua bumbu-bumbu hanya untuk 1 kali makan. Dan dia berkata, aku makan dan anakku makan, setelah itu kami akan mati.
Tapi akhirnya Tuhan pertemukan Elia, kebutuhannya Elia dijawab oleh janda itu. Tetapi janda itu bukan hanya memenuhi kebutuhannya Elia, tetapi janda itu juga tertolong oleh urapannya Elia. Tuhan membawa untuk ketemu dengan orang-orang yang dalam kebutuhan. Supaya hati ini tahu bahwa kuasa dan hal-hal keajaiban itu terjadi bukan untuk diri kita. Tapi karena hati ini dipenuhi oleh belas kasihan. Untuk melihat orang-orang menerima pertolongan Tuhan. Menerima kuasa Tuhan. Menerima keajaiban dari Tuhan. Sehingga hati orang-orang itu berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan juga menyatakan kuasa-Nya. Belas kasihan kepada mereka yang menderita. Belas kasihan kepada mereka yang sakit. Belas kasihan kepada mereka yang sedang bergumul. Membawa kita berseru bersama. Untuk kasih karunia Tuhan turun atas orang itu. Ketika kita melihat orang-orang itu yang dalam kebutuhan dan ikut hancur hati. Seperti Tuhan melihat mereka dan Tuhan ingin menjawab dan menolong mereka. Maka hati kita ada dalam jalan yang sama, tone yang sama. Untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena fokus dari kuasa itu bekerja, keajaiban itu dinyatakan adalah kebutuhan dari orang-orang untuk menerima kasih dan kuasa. Belas kasihan yang kita miliki akan juga menggerakkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup ini. Dan yang menarik bagian yang terakhir tentang jubah kuasa. Kalau Anda perhatikan di dalam kisahnya Elia, maka tulis poin yang terakhir ini. Maka wariskanlah atau impartasikanlah kuasa itu kepada orang lain. Karena kita bukan pemilik dari urapan itu. Kita bukan pemilik dari jubah itu. Ini semua oleh karena Tuhan yang berikan. Dan ini pun akan diturunkan dan diwariskan. Karena kalau Anda perhatikan kisahnya Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Anda buka di dalam Alkitab Anda. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan, ini dia. Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Wah, dalam masa kejayaannya Elia, dalam masa kebesarannya Elia, ternyata Tuhan mengingatkan Elia untuk mempersiapkan seseorang yang akan meneruskan, yang akan menggantikannya, yang akan mewarisi mantle itu, jubah itu, kuasa itu, dan urapan itu. Jadi bukanlah untuk kita, lalu hanya untuk kita. Tapi kita juga berpikir untuk membagikannya, melanjutkannya kepada generasi selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya minta mari ya bisa mempersiapkan diri kita sampai kepada bagian-bagian yang terakhir ini ya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Oke, kita baca ya. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dan Anda tahu bukan kisah selanjutnya? Elisa melihat kuda berapi, kereta berapi datang untuk mengangkat Elia. Dan dia berseru, "Bapa, Bapa." Dia melihat dan dia tahu bahwa Elia adalah, dia panggil Elia Bapa. Father, Father. Kamu bukan lagi seorang nabi bagiku.
Kamu bukan lagi seorang pemimpin, kamu bukan lagi seorang atasan, tapi kamu Bapa, Father, Bapa, Ayah, Daddy. Orang ini telah berjalan dalam sebuah kedekatan, dalam sebuah hubungan yang manis dan dalam. Sehingga pengurapan itu, kuasa itu turun dan mengalir. Sama seperti apa yang Alkitab katakan, bukan bahwa bak urapan di kepala, ke janggut, dan ke jubahnya turun. Begitulah pemakaian Tuhan. Begitulah kuasa. Hari ini rindukanlah bahwa Tuhan juga menyatakan hal-hal adikodrati, kuasa di dalam perjalanan iman kita, pelayanan kita. Dan ini semua bukan untuk kebesaran nama kita. Hanya untuk mengagungkan Tuhan. Membawa hati orang-orang berbalik kepada Tuhan. Kuasa ini bukan untuk kita, tapi kuasa ini menjawab kebutuhan yang keluar dari hati yang belas kasihan kepada orang-orang. Dan terakhir, urapan ini diturunkan, diwariskan, diteruskan kepada generasi selanjutnya. Kepada CG members kita. Dari coach yang diurapi, turun kepada CGLs-nya, CG leaders-nya. Turun kepada members CG-nya. Wah, kita siap berjalan. Dan lihatlah hal-hal adikodrati, keajaiban, kuasa dinyatakan. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita menyembah Dia. Rebahatoko shekede gere karara bataka shekede karara dia raraba. Raka shekede karara biara raba gaya raraba da karara bada karara bayara ka shekede karara dia rara. Raka paha shekede karara rarara dia rara. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup anak-anak-Nya, di dalam hidup setiap kita. Karena Dia ingin menarik orang-orang yang terhilang, membelokkan hati-hati yang sudah menyimpang, membawa orang-orang kembali kepadanya. Hal-hal yang adikodrati itu dengan imanmu. Dengarlah deru hujan itu. Dengarlah deru hujan itu seperti Elia mendengarnya. Dan berdoalah dalam ketekunanmu. Berdoalah. Luangkan waktumu dalam doa. Karena di dalam doamu kuasa Allah dinyatakan. Ramakatiya namaya nagaya nanagaya rabahayara. Oh, bila roh Allah bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan. Tak ada yang mampu hentikan. Kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati
yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sembah Dia. Meharataga syure rarara hiarabagaya shananananania. Kau Allah yang tak berubah, Kau Allah yang tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Alfa dan Omega. Allah yang mengerjakan mujizat, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang turunkan api dari langit, Allah yang turunkan hujan dan menghentikannya. Allah yang penuh dengan kuasa itu pula bekerja sampai dengan hari ini. Dan kami, anak-anak-Mu, orang-orang biasa seperti Elia ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk merindukan, untuk melihat dengan iman kami hal-hal yang adikodrati Tuhan nyatakan. Nimakati shogobaria garia rada giara rada hide gere gara bara shororora bara gaya rada rada syarara hie rada rada baya shorororo rada. Haleluya, haleluya. Nyatakan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dengan tujuan untuk membawa orang-orang hatinya berbalik padamu. Dan mereka berkata, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, tapi Allah yang juga penuh dengan kuasa. Aku berdoa ya Tuhan, biarkan setiap umat-Mu, kami merindukan, biarkan kami percaya dengan iman, kami menerima, kami melihat, dan di dalam doa tekun mencari wajah-Mu, berseru kepadamu, naik sekali, naik 2 kali, naik 3 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan melihat awan kecil sebesar telapak tangan. Tapi sekalipun belum kelihatan awannya, Elia berkata, aku dengar derau hujan. Imannya berbicara. Dan aku berdoa, biarkan setiap hati kami dilimpahi oleh belas kasihan. Karena ini bukan soal kami. Karena kami bisa melihat ada kebutuhan-kebutuhan di sekitar kami. Untuk orang-orang berjumpa dengan kasih, tapi juga dengan kuasa. Biarkan kami pergi, biarkan kami mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang disembuhkan. Orang-orang putus pengharapan menemukan terang Kristus. Orang-orang yang putus asa ketemu dengan pengharapan yang baru. Orang-orang yang terikat dibebaskan. Orang-orang yang terbelenggu bisa dilepaskan. Orang yang terpenjara, terbelenggu juga dimerdekakan. Tuhan mengurapi setiap kami. Dan biarkan kami terus berjalan dalam jubah urapan itu, jubah kuasa itu. Dan itu akan mengalir sampai kepada anak-anak rohani, kepada generasi selanjutnya. Dari kepala, janggut, dan jubah. Dari kami yang ada di atas terus. Kuasa itu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang ajaib setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, mari angkat tangan kita katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi, bergerak dengan tuntunan ilahi.
dengan tuntunan ilahi. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari tetap angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan urapi setiap kami. Jubah kuasa taruhkan di dalam setiap hidup umat-Mu. Seperti Elia, orang biasa itu. Tapi dengan sungguh-sungguh berdoa. Berdiri dengan iman. Melihat kuasa Allah dinyatakan. Agar hati orang-orang berbalik kepada Kristus. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap tangan, setiap jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah bawa semua berkat ini. Kasih dalam nama Yesus dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dan perlindungan, jalan keluar dan jalan masuk-Mu dalam berkat Tuhan. Langkah kaki kita disertai dan apa yang dikerjakan tangan kita dibuat Allah berhasil. Dan lihatlah perkara-perkara adikodrati menyertai langkah kita. Dan semua ini akan mengalir dari kepala janggut jubah, dari orang tua sampai kepada anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amen. God bless you. Tuhan memberkatimu.